Halo guys, welcome back to my channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema seberapa pentingkah sih relasi itu buat kuliah kita dan juga setelah kita lulus kuliah kayak gitu. Oke, jadi kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol guys terkait dari banyak hal, baik itu relasi itu apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian cara ngedapetin relasi itu gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita pada hari ini, pokoknya langsung aja check it out. Oke teman-teman semua, seperti yang tadi udah gue jelasin ya terkait dari relasi. Sebenarnya yang dinamakan relasi itu apa sih Kak? Kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau menurut gue sendiri ya, terkait dari relasi itu adalah bahasa simpelnya itu kayak ibaratnya kayak channel ataupun dari hubungan ataupun mungkin dari apa ya? Ya intinya pada poin utamanya adalah terkait dari hubungan lah kayak gitulah. Nah, oke, mengingat terkait dari relasi ini emang ibaratnya kayak sangat penting banget terkait dari ketika kita mungkin sedang masa perkuliahan ataupun setelah lulus, itu emang sangat penting banget terkait dari apa namanya? Relasi ini. Nah, sebelum kita mau ngejelasin terkait dari apa sih manfaat relasi buat kita ke depannya kayak gitu, gue bakalan ngejelasin dulu terkait dari bagaimana sih cara kita dapat relasi kayak gitu. Jadi yang namanya relasi ya, teman-teman, itu bisa aja kita dapetin dari mana? Cutting atau kakak tingkat. Kemudian dari adik tingkat, kemudian dari dosen, kemudian mungkin dari teman seangkatan, teman organisasi, dan juga tentunya masih banyak lagi kayak gitu. Oke, sekarang terkait dari gimana sih cara kita ibaratnya kayak ngedapetin relasi kayak gitu. Nah, relasi ini bisa teman-teman dapetin ya. Mungkin ketika kalian kuliah itu ikut organisasi, kalian bakal dapat yang namanya relasi. Mungkin teman apa ya, beda jurusan, beda fakultas, beda tingkat, mungkin beda angkatan 2016, 2017, 2015 dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita ngedapat relasi itu melalui organisasi. Kemudian yang kedua, mungkin ketika teman-teman semua juga aktif di dalam mungkin apa ya namanya kayak jadi asisten dosen, kemudian kayak ibaratnya menjadi apa ya, ibaratnya kayak memiliki jabatan-jabatan penting di dalam mungkin apa ya, tadi sih udah saya jelasin terkait dari asisten ya. Kalau asisten sih ibaratnya kayak nggak ada jabatan-jabatan yang paling penting, paling cuman ibaratnya kayak lebih tingkatan-tingkatannya kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan relasi. Ketika kita jadi asisten, mungkin bisa ibaratnya kenal sama dosen, kenal sama senior-senior kita, kenal sama adik-adik di bawah kita, kayak gitu guys. Nah, itu adalah salah dua terkait dari gimana sih cara kita ngedapatin relasi kayak gitu. Selain itu mungkin ketika kita ya, ibaratnya kan relasi itu bisa kita dapetin dari siapa aja ya kan, mungkin dari petugas-petugas ataupun dari staf dan juga karyawan di kampus itu, ataupun dari staf ataupun karyawan di luar fakultas, di luar kampus itu kayak gitu, pokoknya bisa aja kita dapat yang namanya relasi. Oke, sekarang pembahasan terakhir terkait dari apa sih manfaat relasi bagi kedepannya kita. Contohnya nih guys ya, ketika kita kuliah itu kan yang namanya informasi, kita kan butuh banget ya namanya banyak informasi, baik itu informasi terkait dari akademik, informasi non akademik. Contohnya nih informasi yang akademik itu misalnya ketika kita untuk semester ke atas, semester misalnya gue sekarang semester 1, gue pengen ngedapat informasi terkait dari semester 2 itu kira-kira apa ya, sistem SKS-nya itu paketan ataukah mungkin ibaratnya gue perlu ngambil mata kuliah apa aja pilihan ataupun ibaratnya gimana gimana gimana. Nah, itu lo bisa dapat yang namanya kayak sharing-sharing ke cutting. Nah, ketika kalian nggak punya relasi di sini, lo pasti bakalan malu. Lo nggak punya kenalan ke cutting. Gue harusnya ke depannya gimana ya kayak gitu. Mau sharing-sharing ke siapa kalau nggak punya relasi. Oke, selain itu nanti juga relasi kita juga bisa didapatkan dengan yang namanya kayak dosen wali kayak gitu. Dosen wali itu apa sih? Dosen wali itu ya ibaratnya kayak pengganti orang tua kalian ketika kalian itu di kuliah kayak gitu guys. Ya sebenarnya yang namanya dosen wali sih sama aja ya, kayak mungkin di SMA, SMK mungkin ada yang namanya dosen wali juga. Di kuliah pun juga sama, ada yang namanya kayak dosen wali kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian ibaratnya kayak sharing-sharing terkait dari akademik kalian, non akademik kalian kayak gitu. Terus yang terkait dari akademik lagi nih, gue mau contohin lagi ketika mungkin kalian nih udah semester akhir ya kan, bingung nih mau penelitian apa, temanya apa, kemudian kayak memilih bahan alatnya apa, kemudian contoh format skripsinya, kemudian cara ngerjainnya skripsi gimana, lo butuh yang namanya relasi juga terkait ke cutting mungkin ataupun ke dosen-dosen yang bersangkutan. Nah, ketika kalian di sini nggak punya relasi ya kan, buat menuju aksesnya ke sana, lo bakalan sulit buat nemuin yang namanya ngerjain kayak penelitiannya, skripsinya kayak gimana. Terus lagi nih contohnya lagi ketika lo mungkin mau sidang skripsi, lo masih ngeblank nggak tahu gambaran sidang skripsi itu gimana sih, rangkaiannya apa aja, kemudian
dalam sidang itu mungkin apa ya, rangkaian acaranya tuh dari apa sampai apa, kemudian kayak siapa sih yang membuka skripsi, kemudian yang melaksanakan sidang skripsi itu gimana, terus kayak misalnya cara mengurus syarat buat daftar sidang itu gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, kalau ketika kita nggak punya relasi di sini ya, yang namanya kita mau mengurus dari syarat sidang pun mati-matian susah guys ya kan, apalagi kalau kita nggak punya yang channel-channel buat ke sana itu bakalan mempersulit diri kita sendiri, kayak gitu. Itu manfaatnya relasi terkait dari akademik dan tentunya untuk relasi akademik ini ya ibaratnya kayak apa ya, masih banyak lagi contohnya ketika mungkin kita butuh tempat magang, ya kan? Tempat magang, tempat PKL, tempat KKL, ataupun tempat penelitian yang lain-lain ketika kita nggak punya relasi, kita nggak bisa ibaratnya kayak mau nanya ke siapa ya terkait dari magang ini harusnya di mana, terus baiknya ketika magang itu ngapain aja, kemudian kayak laporannya gimana dan sebagainya. Kalau ketika kita nggak punya relasi, itu bakalan sulit buat mencapai ke sananya kayak gitu guys. Ketika mungkin teman-teman semua udah punya banyak relasi ya, baik itu dari dosen, dari cutting, dari adik kelas, dan tentunya masih banyak lagi, itu bakalan mempermudah terkait dari rencana kalian tuh ke depannya tuh bakalan seperti apa sih. Nah, kemudian relasi lagi nih ketika kalian mungkin udah lulus dari kuliah ya kan. Yang namanya relasi mungkin kakak tingkat ataupun dari dosen itu bisa merekomendasikan, oh kamu itu mungkin bisa kerja di perusahaan ini. Kebetulan saya adalah salah satu karyawan di perusahaan. Kamu bisa aja masuk ke sini dengan cara ini, daftarnya gini-gini, persyaratannya gini-gini dan sebagainya. Atau mungkin dari si cutting itu ataupun dari dosen itu merekomendasikan, oh kamu itu ngelamar kerja itu kalau kamu bidangnya A, B, C, D, baiknya ke sini, kerjanya ini, ke sini, sini, dan sebagainya. Nah, beda kalau teman-teman semua mungkin nggak punya relasi sama sekali ya kan, nggak punya channel buat ke sana pasti bakalan bingung. Wah, kedepannya kalau gue habis lulus, gue mau kemana, gue mau ngapain, apa yang harus gue lakuin, dan sebagainya. Mungkin belum punya perencanaan kayak gitu. Ataupun dari terkait dari relasi ini bisa banget diajak buat terkait dari sharing-sharing terkait dari pengalaman kerjanya gimana, suka dukanya apa, dan tentunya masih banyak lagi yang sekiranya bakalan ngasih informasi yang kalian butuhkan kayak gitu guys. Oke? Oke teman-teman semua, mungkin bagi teman-teman semua yang masih mempunyai pendapat terkait dari apa sih manfaat relasi buat kedepannya ketika kita di dunia kuliah ataupun di dunia kerja dan sebagainya, mungkin bisa banget ditulis di kolom komentar kayak gitu guys. Kalau itu adalah tadi yang gue jelasin dari awal sampai akhir ini adalah menurut dari pendapat gue pribadi sendiri. Jadi teman-teman nggak usah sungkan-sungkan terkait dari misalnya punya informasi yang lain, boleh banget ditulis di kolom komentar agar nantinya yang menonton video ini ibaratnya lebih memiliki banyak manfaat lagi buat kedepannya kayak gitu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Rivasan Aka. See you the next time video. Dadah!